Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di Teres Kamaya. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan semoga semuanya sehat-sehat ya. Hey, buat kamu yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dengan saya Maya. Semoga kamu betah mampir di sini. Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya sebagai tanda kamu support channel ini. Kamu juga boleh tinggalkan jejak di sini dengan komen kamu yang manis, semanis mimpi kamu, yang insya Allah sebentar lagi terwujud. Amin ya Robbal 'Alamin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya. Malah kita sering diserang sama satu perasaan. Perasaan apa itu? Perasaan malas atau mager alias malas gerak. Mau cuci baju, besok aja tanggung masih dikit. Udah datang besok, nanti aja kalau senggang. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya ketika cucian itu udah numpuk, udah beranak pinak, kita merasa itu adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa berat. Tambah males banget deh buat mulainya. Tapi tenang, ini rahasia kita aja ya. Ada satu prinsip nih dari Jepang, namanya prinsip Kaizen. Katanya nih, kalau kita menerapkan prinsip ini, kita bisa melawan rasa malas dan mencapai tingkat produktivitas yang lebih baik. Di video kali ini, kita akan bahas gimana cara mengatasi rasa malas dengan menggunakan prinsip Kaizen. Sebelumnya, saya mau tanya nih ke teman-teman yang lagi mampir di Teres Kamaya nih. Pernah nggak sih nanya ke diri sendiri atau bahkan kadang-kadang bingung nih sama diri sendiri? Saya ini kenapa ya kalau lagi ngerjain sesuatu semangat banget gitu di awal, tapi di tengah-tengahnya suka melempem. Awalnya menggebu-gebu, tapi kesananya melehoy. Kita juga suka nunda-nunda kerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan sekarang, disimpan buat besok, besok lagi, dan seterusnya. Akhirnya capek sendiri dan menyerah. Sebelumnya kita cari tahu dulu yuk, apa sih itu prinsip Kaizen? Dan itu siapa? Orang mana? Bukan, dia bukan siapa-siapa kok. Prinsip Kaizen berasal dari Jepang yang terdiri dari dua kata, yaitu Kai dan Zen. Kai itu artinya ubah, Zen baik. Itu bisa diartikan bahwa perbaikan yang berkelanjutan atau dilakukan secara terus-menerus. Prinsip ini bilang bahwa perubahan kecil atau biasa dibilang mini habit ya, yang dilakukan secara berulang atau terus-menerus dapat menghasilkan perubahan besar. Caranya gimana? Lakukan apapun yang ingin kita targetkan selama 1 menit. Nggak usah lama-lama, nanti kita malah bosan, capek, dan malah gagal. Contoh ya, misal nih, saya mau jadi muslim yang lebih baik gitu ya. Target saya adalah saya hatam Al-Quran sebelum ketemu di lebaran tahun depan misalnya. Terus tiba-tiba saya nekat baca, di hari pertama itu langsung 1 juz. Itu mungkin sekitar 10 lembar ya teman-teman. Padahal sebelumnya saya nggak pernah baca Al-Quran, kecuali di bulan Ramadan, itu pun buat setoran ke guru ngaji. Nah, kalau menurut prinsip Kaizen, cara kayak gitu itu salah teman-teman. Yang benar gimana dong? Yang benar coba lakukan dulu baca sekitar 1 menit. Itu dapatnya berapa ayat? Ya tergantung lancar enggaknya bacaan kita gitu ya. Besoknya lagi 1 menit, terus sampai berhari-hari. Nah, ini justru lebih efektif katanya. Karena dari yang dianggap enteng ini, justru akan menimbulkan sensasi gimana ya, kayak nyaman, happy gitu ya. Nggak merasa terbebani, nggak tertekan gitu. Nanti lama-lama nggak sadar tuh, bacanya yang tadinya 1 menit nambah jadi 2 menit dan seterusnya. Sampai mungkin beberapa lembar pun kita tetap bisa menikmatinya. Jadi nggak berasa gitu kan. Oh iya, kalau ada yang tanya, siapa sih Bun yang menemukan prinsip Kaizen ini? Namanya Masaki Imai. Nah, kalau ada kesalahan gitu ya, cara melafalkannya, ada yang tahu boleh komentar ya. Beliau ini ahli teori organisasi dan konsultan manajemen karena tadinya memang prinsip Kaizen ini dipakai di dunia bisnis ya. Karena prinsip ini berguna juga untuk kita sebagai ibu rumah tangga, jadi nggak ada masalah ya. Bisa dipakai siapa aja sih sebenarnya, bisa juga pelajar, mahasiswa gitu, bisa sama semua orang ya. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhannya masing-masing. Oke, balik lagi ke prinsip Kaizen tadi. Kenapa sih prinsip ini cuma menyarankan kita melakukan sesuatu hanya 1 menit?
Kenapa nggak 30 menit? Atau kenapa nggak 1 jam? Karena 30 menit atau 1 jam itu pasti berasa lama banget gitu ya. Untuk kita yang mengerjakan sesuatu itu, sebenarnya sesuatu itu nggak terlalu kita suka. Contoh deh baca buku. Kalau kita nggak biasa baca buku, terus tiba-tiba kita maksa baca buku langsung 1 buku full gitu ya, atau langsung 5 lembar, 10 lembar gitu. Tapi karena kita ngerasa baca buku itu bisa bikin kita pinter, wawasan kita jadi luas gitu, kita akan baca, tapi itu akan kepaksa. Mungkin saat itu bisa kita ngelakuin baca sampai 1 buku habis, tapi habis itu gumoh. Jadi sebaiknya coba baca 1 paragraf aja dulu setiap hari. Nanti secara nggak sadar kita tuh akan terpancing gitu ya, atau akan ngerasa penasaran, terus nambahnya jadi 2 paragraf, besoknya 3 paragraf, dan seterusnya. Lagi pula nih, kalau kita melakukannya cuma 1 menit, orang semalas apapun, semager apapun, kayaknya nggak keberatan ya untuk memulai. Tapi prinsip ini nggak bisa kita coba sehari 2 hari terus langsung berhasil ya. Harus konsisten, itu kuncinya, dilakukan setiap hari. Kalau bisa di waktu yang sama. Nah, kalau kita udah suka, dengan sendirinya kita akan menambah waktu untuk aktivitas tersebut. Itu ya, ajaibnya prinsip ini. Jadi anjuran 1 menit ini cuma untuk menipu otak kita aja bahwa melakukan aktivitas tersebut tidak lama, cuma 1 menit gitu. Jadi kita memang nggak boleh menyepelekan yang kecil-kecil atau yang terlihat sederhana ya. Perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten atau terus-menerus itu hasilnya jauh lebih baik daripada menggebu-gebu tapi melakukannya jarang-jarang. Atau misal ada contoh lain nih, saya mau jadi ahli tahajud gitu ya untuk yang muslim. Lagi ada yang dipengenin gitu ceritanya. Bangun di sepertiga malam terakhir. Bismillah, ambil air wudhu, sholat tahajud 2 rakaat plus witir. Dilakukannya setiap hari. Nah yang kayak gini insya Allah nih lebih akan berhasil gitu. Akan lebih tahan lama lah gitu melakukannya. Dibandingkan dengan kalau kita langsung bangun malam, sholat tahajud 8 rakaat, tapi cuma dilakukan 1 kali setahun. Karena besokannya trauma, besok paginya langsung ngantuk-ngantuk di tempat kerja, atau mungkin ibu rumah tangga siang harinya jadi malah yang ada tidur terus. Kalau untuk kerjaan rumah gimana dong Bun? Masa iya mau nyetrika 1 menit, cuci piring 1 menit gitu? Bukan gitu juga ya sayang. Kalau hubungannya sama kerjaan rumah, ini berarti kerjaannya jangan ditumpuk, jangan ditunda-tunda. Makin banyak, makin berasa berat. Kalau mau beberes rumah yang sifatnya mungkin gak setiap hari ya, kayak misalnya mau beresin kolong meja kompor nih, kolong dapur gitu ya, ya udah kerjain itu aja dulu. Gak usah semua isi dapur diberesin. Nanti capek dan malah besok-besoknya kayak yang aduh fobia gitu ya buat beres-beres. Untuk membangun habit itu katanya ya, biasanya butuh waktu sekitar 21 hari. Ada juga yang bilang 30 hari, 40 hari, ya mungkin tergantung orangnya masing-masing juga ya. Tapi kalau 30 hari itu mungkin dicontohkan di bulan Ramadan deh. Kayak kita bangun sahur gitu ya. Minggu pertama itu rasanya berat banget. Mata tuh kayaknya lengket gitu ya buat dipakai bangun, buat masak, buat makan. Bahkan kadang-kadang kita sambil makan mata masih merem gitu. Tapi minggu kedua dan berikutnya itu kayaknya udah enteng, udah biasa aja gitu. Begitu juga dengan azan maghribnya. Kalau minggu-minggu pertama tuh ditungguin gitu ya. Wah azan zuhur nih. Udah asar gitu. Bentar lagi maghrib gitu kan. Nungguin. Ntar minggu kedua dan seterusnya tuh kayak yang biasa aja. Palingan ternyata udah mau maghrib ya kayak gitu ya. Jadi memang habit itu, kebiasaan itu nggak bisa dibangun mendadak, nggak bisa yang sekarang nyoba terus langsung berhasil. Kayaknya nggak pernah ada ya. Yang namanya membangun habit itu butuh konsisten, butuh kegiatannya terus yang harus berulang gitu ya, diulang-ulang secara terus-menerus, dan tentunya kalau bisa sih jangan bolong-bolong gitu. Ketika kita mengulang-ulang satu hal secara nggak sadar, itu akan jadi satu habit atau kebiasaan. Prinsip Kaizen ini bisa dilakukan siapapun, dalam bidang apapun. Karena gampang banget kan? Kita cukup mengerjakannya selama 1 menit setiap harinya. Keren banget ya. Nah, sekarang tinggal kitanya nih, mau berubah apa enggak? Ilmunya kan udah ada ya, dengan cara yang gampang banget. Cukup 1 menit setiap hari. Atau jangan-jangan kita masih mau pelihara malas. Males kok dipelihara.
Oke, jadi kesimpulannya apa nih prinsip Kaizen ini? Prinsip Kaizen adalah solusi untuk menghilangkan kebiasaan menunda, menghilangkan rasa mager yang kadang-kadang menguasai diri kita. Dilakukannya cukup 1 menit setiap harinya. Nah, sudah di penghujung video. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga sudah support channel ini dengan menekan tombol subscribe. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.